Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Ul ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi muatan IPA mengenai sistem pencernaan pada manusia. Agar kalian memahami materinya, silahkan disimak sampai akhir dan nanti kita akan bernyanyi bersama. Namun sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, organ pencernaan yang pertama ada mulut. Proses pencernaan yang pertama berlangsung di dalam mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka gigi, lidah, dan kelenjar ludah akan membantu proses tersebut. Pada rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi akan mengunyah makanan hingga menjadi halus agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Pada kelenjar ludah ada yang namanya saliva atau air liur. Ludah memiliki enzim tialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerak peristaltis, yang berarti gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Lambung itu tempatnya di sini. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung nih. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, kemudian bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyorong. Otot-otot ini menyebabkan lambung berkontraksi. Akibatnya, makanan teraduk dengan baik sehingga bercampur rata dengan getah lambung. Ini disebabkan makanan di dalam lambung berbentuknya seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung tersebut mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan dan berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nantinya, pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan protozoa. Sedangkan enzim renin berperan menggumpalkan protein susu yang terdapat dalam susu. Adanya kedua enzim tersebut menunjukkan proses pencernaan di lambung terjadi secara kimiawi. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ yang menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah pankreas mengandung sejumlah enzim, yaitu enzim amilase, enzim elipase, dan tripsinogen. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrosa, laktase, dan lipase. Setelahnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat diserap langsung oleh usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa-sisa makanan, bakteri tersebut juga menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Banyak sisa makanan di usus besar yang mengandung air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan menjadi fungsi penting dari usus besar. Perjalanan makanan sampai di usus besar mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. Kemudian selanjutnya adalah rektum. Sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan di dalam rektum. Sensor di rektum akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah anus.
Nah, setelah itu feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus, dan otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, adik-adik, untuk lebih mengasah pemahaman kalian mengenai materi sistem pencernaan pada manusia, di sini Kak Ulia telah menyediakan beberapa pertanyaan random yang nantinya kalian bisa diskusikan jawabannya dengan orang tua di rumah atau dengan teman-teman belajar kalian yang ada di rumah. Jadi, salah satu pertanyaannya adalah, jelaskan fungsi organ lambung pada manusia. Kemudian yang selanjutnya, bagian saluran pencernaan yang terpanjang pada organ pencernaan manusia. Kemudian, jelaskan fungsi mulut pada organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, bagian pencernaan paling akhir pada tubuh manusia adalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut silahkan kalian diskusikan bersama orang tua atau bersama teman belajar kalian yang ada di rumah. Nah, adik-adik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pengenalan organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Namun, agar lebih memahami dan mudah mengingat organ dan fungsi pencernaan, ayo kita bernyanyi sambil memperhatikan ilustrasi animasi sistem pencernaan manusia berikut ini. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan, gerakan peristaltik didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Nah, baiklah adik-adik, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah Kak Ulia sampaikan mudah dipahami dan diterima, serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian Kak Ulia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.